Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyillahil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumin laisa fihi al-ikhtiyar. Segala pujian kita panjatkan kepada Allah Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Akbar. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad Al-Mukhtar. Apa itu Al-Mukhtar? Terpilih. Dan kepada para keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang punya julukan Al-Akhyar, yang paling banyak berbuat baik. Dan kepada siapapun yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai pada hari yang dimana pada hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk ikhtiar, yaitu ya bisa hari tegaknya kiamat. Dikisahkan pada 14 abad yang lampau bahwasanya bangsa Arab pada khususnya dan pada umumnya bangsa manusia ini semuanya hidup dalam zaman yang betul-betul gelap, kelam. 14 abad silam. Khamar, mabuk itu hal biasa, perzinahan hal biasa, bunuh-membunuh, curi-mencuri, rampok-rampok, itu hal yang sangat biasa. Tidak ada yang dianggap kejahatan kecuali seorang budak melawan tuannya. Itu zaman dulu 14 abad silam. Dikarenakan kacaunya dunia pada zaman tersebut, ada seorang lelaki, seorang manusia jenis kelaminnya laki-laki yang memiliki hati yang suci, merasa gelisah, sedih, gundah gulana, galau dia. Kenapalah manusia ini hidup seperti ini? Apa bedanya dengan binatang? Kalau binatang kita tengok hidupnya itu berputar pada makan, minum, seks, dan buang air. Maka manusia pada zaman itu mirip seperti itu. Yang membedakan adalah manusia pakai baju. Itu saja. Jadi satu laki-laki ini gelisah, gundah gulana, galau ya. Bagaimana merubah manusia ini agar menghentikan semua kebinatangannya? Kata laki-laki ini dalam hatinya. Karena dia galau, dia akhirnya memisahkan diri dari manusia, pergi ke tempat yang jauh dari khalayak ramai, yang kita kenal kalau sekarang Ghorul Hiro, atau dengan kita sebut Gua Hiro. Siapa lelaki tersebut? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dia belum menjadi nabi, beliau belum menjadi nabi. Masuk ke dalam gua, dia tutup diri dia dari keramaian, berdiam diri dalam gua. Beberapa lama, kerjanya hanya menangis. Dia meyakini bahwa ada satu pencipta, tapi belum kenal. Dia tidak kenal siapa Tuhan ini. Ketika manusia sibuk menyembah harta, ketika manusia pada zaman itu sibuk menyembah patung-patung yang nampak, maka lelaki ini yang kita kenal dengan Muhammad ini, dia meyakini bahwa yang berhak disembah itu tidak nampak. Semua orang menolak dia. Kenapa menyembah yang tak nampak? Kita harus menyembah yang nampak. Tapi Muhammad meyakini bahwasanya dia yang berhak disembah adalah dia yang tak terlihat tapi melihat. Dia yang pantas disembah adalah dia yang tak terdengar tapi mampu mendengar. Dia yang pantas disembah adalah dia yang tak terasa tapi dia merasakan semuanya. Menyendiri, menyepi ke dalam goa Hira. Lalu pada suatu malam ketika dia sedang menangis, mencari-cari, memanggil-manggil, wahai pencipta alam semesta, tunjukkan kuasamu, kenalkan aku denganmu. Tiba-tiba masuk satu cahaya ke dalam gua tersebut. Cahaya ini kita kenal dengan Ruhul Kudus. Tanazzalul malaikatu war Ruhul Kudus. Atau kita familiar mendengarnya adalah Malakul Jibril, malaikat Jibril. Turun cahaya tersebut ketika terang sekali, tidak mampu dilihat oleh Nabi Muhammad SAW yang ketika itu belum menjadi Nabi. Maka malaikat Jibril berubah menyerupai dirinya dengan manusia yang sangat gagah dan rupawan. Jibril yang menyerupai manusia tersebut mendatangi Nabi Muhammad, mendekati Muhammad. Lalu kalimat yang pertama kali keluar dari mulut malaikat Jibril adalah Iqra.
Apa itu? Iqra. Kalimat Iqra inilah yang sampai sekarang kita abadikan, kita ingat momentumnya dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Temanya dari pemersatu Quran adalah nuzulul Quran. Kalau kita lihat istilah Al-Quran sebetulnya bukan nuzulul Quran. Al-Quran sering mengucapkan, Allah sering berfirman mengatakan anzala yunzilu, anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, anzalnahu fi lailatul qadar. Anzala yunzilu, seharusnya inzalul Quran. Cuma entah mengapa sejarahnya ulama lebih suka menggunakan nuzulul Quran. Malam menjadi momentum nuzulul Quran itu kalimat pertama yang keluar apa? Iqra. Apa jawab Muhammad yang ketika itu belum jadi nabi? Ma nabi Qari, sambil ketakutan. Ma nabi Qari, aku tak mampu membaca. Jibril perintahkan bacalah, aku tak mampu membaca. Ulama berbeda tafsirnya. Ada mengatakan malaikat Jibril menunjukkan sebuah lembaran dari kulit berisi tulisan, bacalah Muhammad. Ada pula ulama yang menafsirkan bukan suruh, tapi disuruh mengucapkan sesuatu. Ma nabi Qari, aku tak mampu membaca. Diulang berkali-kali sampai yang ketiga kali malaikat Jibril dipeluknya Nabi Muhammad sangat erat. Karena Nabi Muhammad ketika itu ketakutan, dipeluk sama malaikat Jibril. Dipeluk sampai napasnya tidak lagi seperti semula. Diriwayatkan redaksi hadisnya napasnya tidak teratur karena dipeluk sama malaikat Jibril. Dilepaskan pelukannya lalu disuruh sekali lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lihat bahasa Al-Quran. Apa kata malaikat Jibril? Baca, tapi bukan dengan kemampuan manusiamu. Baca dengan keyakinan ismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan keyakinan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Kalau kita sekarang tidak sombong, membaca memang pintunya ilmu itu membaca, tapi membaca dengan kesombongan. Aku mampu membaca. Tapi perintah Jibril ketika Muhammad tak mampu membaca, baca dengan keyakinan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Momentum nuzulul Quran tersebut sampai sekarang masih kita ingat. Berbeda pendapat, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan, tapi yang paling masyhur memang 17 Ramadan. Masyhur itu artinya terkenal. Tapi yang paling kuat bukan 17 Ramadan. Pendapat yang paling kuat nuzulul Quran adalah ketika Lailatul Qadar. Sedangkan kita tahu Lailatul Qadar itu dimulai ganjil, malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Sedangkan 17 bukan malam ganjil 10 hari terakhir. Nah, jadi walaupun pendapatnya masyhur, tapi ada yang lebih kuat. Terlepas dari itu hanya permasalahan keilmuan. Tapi permasalahan kita mengingat malam nuzul Quran, mau 17 Ramadan, mau 21 sampai 27, intinya bukan pada momentum kita ingat sejarahnya, tapi hikmah dengan dalam turunnya Quran. Apa hikmah turunnya Al-Quran? Yang paling pertama sudah kita jelaskan ini, Iqra, banyak-banyak membaca. Dan bahan bacaan yang paling mulia adalah Al-Quran. Makanya momentumnya nuzulul Quran, bukan nuzulul ilmi, bukan turunnya ilmu, bukan turunnya hikmah, tapi turunnya Al-Quran. Maka bacalah, banyak-banyak membaca. Apa yang dibaca? Yang paling mulia dibaca adalah Al-Quran. Bagaimana tata cara baca Al-Quran? Adabnya bagaimana? Sudah diajarkan oleh malaikat Jibril. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya ketika kita baca Al-Quran, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari sesuatu yang lengket. Dituntutkan sama malaikat Jibril membaca atau menuntut ilmu itu harus dengan keyakinan terhadap Tuhan. Karena apa? Karena kita hina, kita terbuat dari sesuatu yang lengket. Intinya apa yang ingin malaikat Jibril ajarkan? Rendah dirilah di hadapan Tuhanmu. Rendah dirilah di hadapan Tuhan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah sebanyak apapun ilmumu, sebanyak apapun kamu membaca, tapi ingat wa rabbukal akram, tetap Rabb kamu yang paling mulia. Kenapa malaikat Jibril tidak mengatakan Iqra wa antal akram, bacalah dan kamu akan mulia? Tidak. Apa firman Allah dalam surat Al-Iqra tadi, Al-Alaq tadi? Iqra wa rabbukal
Bacalah sebanyak apapun ilmu kita sebagai manusia, walau bukan akram, tetap Allah yang paling mulia. Momentum nuzul Quran, ayat-ayat yang pertama kali turun mengajarkan kita untuk kenal siapa Tuhan kita dan untuk rendah diri sebagai manusia. Setelah kita tak kenal dengan Tuhan kita merendahkan diri, baru selanjutnya Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia akan memberikan kita pengetahuan yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Makanya ulama-ulama itu kenapa kok bisa ilmunya sekian luasnya? Karena tadi yang mereka lakukan pertama kali bukan pandai membaca, tapi pandai mengenal Tuhan, dan yang kedua pandai merendahkan diri. Baru ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Tapi dengan kutip tetap dengan belajar. Nah, hikmah yang pertama tadi apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Ini momentum nuzul Quran. Sejarah yang sudah kita ceritakan singkat tadi. Lalu hikmahnya apa? Hikmah turunnya Al-Quran apa? Untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Quran pertama kali diturunkan ketika seorang manusia bernama Muhammad galau, gelisah, gundah gulana terhadap kekelaman manusia. Berarti apa gunanya Quran turun? Hudan lin wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi Muhammad untuk menerangkan kepada manusia yang sedang gelap ketika zaman itu. Itulah hikmah turunnya Al-Quran. Diturunkan pertama kali ketika Muhammad sedang gelisah gundah gulana saking kacaunya kehidupan manusia pada zaman itu. Perempuan bagaikan binatang dianggapnya, hina-hina. Lelaki merajalela dengan kekuasaannya. Pada zaman itu tidak ada satu dosa kecuali yang dengan dosa itu hanyalah ketika seorang budak, seorang wanita melawan suaminya atau melawan tuannya. Itu dosa. Setelah itu tidak ada dosa. Mau kalian mabuk, berzina, mencuri, merampok, membunuh, berperang, semua tidak ada dosa. Itulah gunanya turun Quran untuk menjelaskan yang halal dan yang haram. Menjelaskan bahwa ini tidak boleh, ini yang boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini berdosa, ini salah. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hanya kepada orang Islam, tapi kepada manusia. Kalau Al-Quran hanya turun untuk orang Islam, maka ketika itu turunnya Al-Quran belum ada orang Islam. Makanya di dalam ayatnya hudan linnas, hudan linnas, turunnya Al-Quran petunjuk bagi manusia. Pertama hikmah tadi apa? Agar kita banyak belajar. Yang kedua, agar kita mengambil petunjuk dari Al-Quran. Karena waktu yang sangat singkat, kita tidak bisa memberikan terlalu banyak hikmah. Kita lanjut ke fase selanjutnya, yaitu muhasabah. Bapak Ibu sekalian, izinkan Anda mengajak kita muhasabah, berenung. Setelah kita uraikan sejarahnya tadi, coba kita lihat, bukankah orang-orang dulu berkata at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah akan mengulangi dirinya. Kita lihat ketika Muhammad dulu gelisah karena kacauan ayam manusia. Sekarang kita lihat, apakah manusia aman-aman saja? Kita lihat sejarah itu terulang. Sekarang manusia tambah atau kembali seperti dulu, yaitu kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada kezaliman. Mereka tidak menganggap lagi apa itu dosa. Inilah zamannya, mirip seperti zaman dulu, yang beda hanyalah sekarang teknologi canggih. Makanya itu momentum Ramadan ini, momentum nuzul Quran, kita flashback, kita merenung muhasabah. Kalaulah turun Quran dulu untuk memperbaiki manusia pada zaman dulu, maka ketika rusaknya manusia zaman sekarang, tetap kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Bagaimana cara memperbaiki manusia yang rusak pada zaman sekarang? Kenalkan lagi apa itu Al-Quran. Kenalkan lagi apa itu Al-Quran. Karena apa? Hudalin, petunjuk bagi manusia. Muhasabah. Kita lihat sekarang, lebih banyak mana kita memegang Al-Quran atau memegang HP, misalkan saja. Ini selalu dibahas oleh para ulama. Khalid bin Walid, seorang panglima perang, dulu dia menangis ketika memegang Al-Quran. Dia berucap, ucapannya ini ditulis oleh tinta sejarah manusia, terutama umat Islam. Apa kata Khalid? Sabaratni angkal jihad, wahai Al-Quran,
aku disubuhkan daripada membacamu oleh peperang. Maksudnya apa? Aku tidak banyak membaca Quran karena aku sibuk berperang. Seandainya tidak berperang, aku akan banyak membaca Quran sambil menangis. Tapi sekarang ulama membahas, orang-orang sekarang justru mengucapkan kepada Quran, sabaratni angkal jihaz. Aku tidak sibuk berperang, tapi aku sibuk berbuat yang sia-sia, wahai Quran. Bedanya Khalid, seorang sahabat yang mulia, dia tidak membaca Al-Quran karena sibuk berjihad di jalan Allah. Kalau kita sibuk berjihaz, beda jihad, beda jihaz. Jihad artinya berperang, berjuang. Kalau jihaz, berlalai-lalai. Makanya itu muhasabah kami kepada kita semua. Mari kita kembali momentum nuzul Quran ini, kembali kita cintai Al-Quran. Perbanyak lagi membaca Al-Quran. Tak mampu membaca tafsirnya, minimal baca terjemahan Al-Quran. Banyak-banyak baca ayat, jangan lupa banyak-banyak terjemahan. Karena apa? Ini yang terakhir kami wasiatkan. Sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Rubba qari'il Quran wa Qur'an yal'anu." Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, dia qari'ul Quran, qari Quran wa Qur'an yal'anu. Tapi Quran bukan memberi syafaat, justru Quran melaknat. Ini hadis Rasul. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Quran melaknatnya. Siapa yang dilaknat? Siapakah orang-orang yang membaca Al-Quran tapi dilaknat? Yaitu orang-orang yang membaca tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Orang-orang yang membaca tahu dia ada halal dan haram, tapi dia masih melakukan yang haram, meninggalkan yang halal. Inilah orang-orang yang diwakili Rasulullah, banyak bacaan Quran dan Quran melaknatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua terselamatkan dan terlindungi dari fitnah laknatnya Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul Quran, syafaatnya Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu jamaah sholat Isya. Mohon maaf apabila kata Anda yang salah karena pendeknya usia kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum